Selamat datang di channel Simar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1449. Susan juga sedikit terkejut, tetapi setelah menatap foto itu dan berpikir sejenak, dia berkata tanpa basa-basi, saya rasa inilah alasan mengapa Bishop didirikan. Seorang ibu mengira itu adalah kesalahan dokter yang membunuh putranya. Ketika hukum tidak bisa menghukum orang jahat, dia mengambil pendekatannya sendiri. Dalam keadaan inilah para uskup dibentuk. Pemikiran dan logika Susan tidak terdengar salah. Tidak sesederhana itu. Kamu mengabaikan satu detail. Lian berkata dengan suara rendah. Detail apa? Susan bertanya. Kelton. Putra Jones bernama Kelton, dan salah satu pendiri uskup juga bernama Kelton. Ini bukanlah suatu kebetulan. Susan, lakukan penelitian lebih lanjut dan lihat apakah Anda dapat menemukan informasi tentang Kelton. Lian memerintahkan. Susan mencoba lagi, dengan hasil yang mengecewakan. Kelton adalah salah satu pendiri uskup, tetapi dia seperti sebuah misteri. Satu-satunya hal yang diketahui adalah Kelton jatuh sakit parah dan pensiun dari keuskupan. Jika Anda ingin tahu segalanya tentang Kelton, saya pikir hanya ada satu orang yang bisa Anda temui, Jones. Secara teoritis, para anggota uskup tidak bertemu secara pribadi, namun ada pengecualian. Jones dan Kelton sama-sama pendiri Bishop, dan mereka pasti pernah bertemu sejak awal. Susan berkhotbah. Organisasi manapun pada awalnya sangat sulit dan sulit. Terlebih lagi, uskup didirikan untuk menghukum dokter yang membunuh putra Jones. Dua orang lainnya setara dengan membantu Jones menyelesaikan tugas ini secara pribadi. Menganalisis dari sudut pandang lain, Jones seharusnya sudah mengenal dua pendiri lainnya sebelum Bishop didirikan, dan hubungannya cukup baik, itulah sebabnya dua pendiri lainnya bersedia membantunya. Ang Lee berkata, tidak, mungkin ada seseorang yang bisa menjawab kita. Kamu ingin menyebut Kaiba, salah satu dari tiga pendiri Bishop? Susan bertanya. Sebagai salah satu dari tiga pendiri uskup, Haima juga yang paling misterius. Selain julukan, Haima hampir tidak ada informasi tentang dirinya. Lian mengangguk dan bertanya, dia juga akan muncul di pesta malam ini, kan? Jika tidak ada kecelakaan, dialah yang harus datang lebih dulu, jawab Susan. Saat ini, Jerry yang selama ini bertugas memantau dan mengendalikan, menghubungi kedua orang tersebut menggunakan komunikator. Seseorang akan datang. Susan buru-buru menyalakan komputer dan menghubungi sistem pengawasan, dan melihat tamu pertama di pesta malam ini. Seorang pria pemalu dengan mata berbingkai hitam dan wajah baby yang membuatnya terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Dia terlihat seperti seorang mahasiswa yang baru saja lulus dan sedang mencari pekerjaan. Dan dia akan menjadi kebiasaan dari waktu ke waktu. Dorong kacamata kecil di pangkal hidung Anda dengan tangan, dan mata yang tersembunyi di belakang akan sering mengamati sekeliling, seolah-olah Anda takut diikuti. Bisakah kamu memastikan identitasnya? Ang Lee bertanya. Susan mengetik di keyboard beberapa kali dan berkhotbah, setiap anggota uskup memiliki kode tetap, mirip dengan nomor kartu identitas. Kode tetap ini dapat digunakan untuk membuka kunci elektronik di luar. Menurut kode tetapnya, dia adalah Kaiba. Kebetulan sekali. Mereka berdua baru saja membicarakan tentang Kaiba dan ingin bertemu dengannya, namun tanpa disangka dia muncul di hadapan mereka. Apakah dia Kaiba? Dia terlihat sangat muda. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa dia masih remaja ketika uskup didirikan. Dia benar-benar jenius. Lian memujinya, lalu merapikan pakaiannya dan berkata, ayo pergi dan temui salah satu pendiri uskup ini. Oh, baiklah. Jawab Susan. Kaiba adalah orang yang berhati-hati, sedikit terlalu berhati-hati. Begitu dia memasuki ruangan, dia berdiri di sudut dan melihat sekeliling, mempertahankan penampilan yang sama seperti saat dia masuk, tanpa bergerak satu langkah pun. Saat Lian dan Susan muncul di depan Haima, dia bertingkah sedikit terkejut. Apakah kamu Susan? Kaiba menatap Susan dengan heran dan berkata, lebih muda dari yang kukira. Maaf, saya sebenarnya pernah melihat foto Anda sebelumnya, tetapi Anda terlihat jauh lebih muda dan lebih cantik daripada di foto. Wanita mana yang tidak suka jika orang lain memuji kemudaan dan kecantikannya? Susan langsung tersenyum, Tuan Kaiba, sejujurnya, saya sudah lama mengagumi nama Anda, dan saya sangat menantikan untuk bertemu dengan Anda kali ini. Itu adalah kehormatan saya. Sejujurnya, saya tidak tertarik apakah Anda pengkhianat atau bukan. Kaiba mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Susan. Apakah kamu di sini untuk menemuiku? Ekspresi terkejut Susan sedikit terobsesi. Lian, yang berdiri di samping, sedikit mengernyit. Anak laki-laki, pemalu di depannya benar-benar berbeda dari penampilannya. Mungkinkah Susan jatuh cinta padanya? Lian sedikit khawatir. Tentu. Kaiba merespons dan melanjutkan. Anda mungkin belum mengetahuinya, tapi tanggung jawab utama saya di uskup adalah keamanan sistem. Dengan kata lain, saya ingin memastikan keselamatan setiap anggota uskup dan menjauhkan bahaya. Untuk alasan ini, saya merancang sistem keamanan yang sangat sempurna. Anda adalah orang pertama yang menyerang sistem saya. Anda hanyalah seorang jenius di antara para jenius, jadi saya ingin bertemu Anda secara langsung.
Tuan Kaiba, Anda merasa sangat tersanjung. Sebenarnya saya tidak secerdas yang Anda katakan, itu hanya tipuan. Jika Anda meminta saya untuk mencoba lagi sekarang, saya pasti tidak akan dapat membobol sistem Anda. Susan berkata sambil tersenyum, rasanya semanis makan madu. Tidak, kamu jauh lebih pintar dari yang kamu kira, apalagi dengan penampilan cantikmu, kamu hanyalah sebuah karya seni sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Kaiba berkhotbah. Lian terbatuk ringan dan merasa harus menyela pembicaraan antara Susan dan Haima, jika tidak, wanita konyol ini akan benar-benar jatuh. Tuan Kaiba, saya minta maaf mengganggu pembicaraan Anda, tapi ada sesuatu yang serius yang ingin kami tanyakan kepada Anda. Bisnis. Kaiba menegakkan tubuh dan mengikuti khotbah. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain bertemu Susan, si cantik. Susan sepertinya baru saja mengingat misinya dan buru-buru berkata. Guru Kaiba, sebenarnya kami ingin bertanya apakah kamu mengenal Kelton? Kelton. Alis Kaiba tiba-tiba berkerut dan matanya sedikit berkedip. Ya, Anda dan dia sama-sama salah satu pendiri uskup. Saya yakin Anda pasti sangat mengenalnya, bukan? Susan berkhotbah. Pete, kamu di sini. Sebuah suara memanggil dan Jones muncul di kamar. Pete, ternyata nama asli Kaiba adalah Pete. Seharusnya Jones satu-satunya yang mengetahui nama aslinya, jadi sepertinya hubungan mereka sangat baik. Setelah mendengar suara Jones, Haima tampak gemetar, menunjukkan sedikit rasa takut, namun segera tersenyum dan berkata dengan ramah, Guru, saya sangat senang bertemu dengan Anda lagi. Guru, apakah keduanya memiliki hubungan guru-murid? Lian dan Susan saling berpandangan. Bab 1450. Pete adalah muridku ketika aku mengajar di universitas. Jones sama sekali tidak malu dengan hubungan mereka. Peter memanfaatkan situasi ini dan berkata, Jones adalah guru pertama saya di bidang ilmu komputer. Tanpa guru saya tidak akan berada di posisi saya saat ini. Karena kalian sudah bertemu, aku tidak akan mengenalkanmu lebih jauh. Pete, ikut aku, ada yang ingin kukatakan padamu. Jones berkhotbah. Peter jelas sedikit ragu-ragu, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, Guru, jika ada yang harus kamu lakukan, tanyakan saja. Jones menyapa Lian dan Susan lagi, lalu membawa Peter pergi terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu? Tanya Susan. Ang Lee menjawab, jelas ada sesuatu yang Jones tidak ingin kita ketahui. Kau meragukannya? Tanya Susan. Ang Lee menjawab, saya meragukan siapapun. Beberapa menit kemudian, anggota uskup lainnya tiba. Dia adalah seorang pria gemuk yang kelebihan gizi. Sebelum masuk, dia menjulurkan kepalanya ke dalam dan melihat sekeliling, lalu berjalan masuk dengan hati-hati. Seperti sebelumnya, Lian dan Susan melakukan kontak terlebih dahulu dengan Fatih dan menemukan bahwa Fatih adalah orang yang pemalu dan tidak mau mengatakan apapun. Selanjutnya, seorang anggota uskup akan datang sesekali, dan Lian serta Susan akan menghubungi mereka terlebih dahulu, seperti tuan rumah yang menyambut tamu. Beberapa orang sangat banyak bicara, bahkan sedikit cerewet, namun gagal memberikan petunjuk yang efektif. Beberapa orang sangat berhati-hati, apalagi setelah mengetahui identitas Susan, mereka secara aktif menghindari kontak dengannya agar tidak marah. Sidang dijadwalkan besok pagi. Sore harinya, Lian dan Susan berkumpul di sebuah kamar, dan Susan bertanya, apa kentunganmu? Saat ini, tampaknya Jones yang paling dicurigai, kata Ang Lee. Apakah maksudmu Jones adalah pembunuh dan dalam pembunuhan dua anggota uskup lainnya? Susan bertanya, dan setelah memikirkannya, dia merasa ada banyak keraguan tentang Jones. Ang Lee menyilangkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, sebenarnya, saya sama sekali tidak peduli siapa pembunuhnya. Saya hanya ingin tahu siapa zaman kegelapan itu. Ini agak merepotkan. Bahkan si pembunuh mungkin tidak memiliki zaman kegelapan pada dirinya. Susan berbicara dengan suara yang dalam. Lian tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan dan bertanya pada Susan, bisakah Anda membantu saya memeriksa siapa yang pernah ke negara M dalam sebulan terakhir? Era kegelapan pada awalnya dikirimkan ke negara M. Siapapun yang berada di negara M pada saat itu, era kegelapan mungkin ada pada mereka. Saya akan mencobanya, tetapi Anda juga tahu bahwa mereka semua adalah peretas papan atas, dan sangat mudah untuk membuat catatan masuk dan keluar. Susan menjawab. Boom, boom. Pada saat ini, dua suara tembakan tiba-tiba terdengar, dan keheningan yang gelap pecah. Suara tembakan datang dari kamar Jones. Dilihat dari arah tembakan, Ang Lee bergegas secepat mungkin dan menjadi orang pertama yang menyerbu ke kamar Jones. Jones terlihat terbaring di tempat tidur, dengan pisau buah tertancap di dadanya dan pistol di tangannya. Ada seseorang yang duduk bersandar di dinding di arah lain, itu adalah murid Jones, Peter, yang dijuluki kuda laut. Pete memegangi pahanya dengan kedua tangannya, darah mengucur dari sela-sela jarinya. Begitu dia melihat Ang Lee, dia berteriak dengan panik, tolong aku, bantu aku secepatnya, Jones ingin membunuhku. Ang Lee mengabaikan Pete dan bergegas untuk memastikan bahwa Jones benar-benar mati sebelum bergegas memeriksa luka Pete. Luka tembak, peluru meleset dari titik vitalnya dan tembakan jarak dekat langsung menembus pahanya. Sebelum Lian bisa membalut Pete, yang lain bergegas mendekat satu demi satu. Apa yang telah terjadi? Ya Tuhan, kenapa dia mati? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi?
Semua anggota uskup lainnya menunjukkan sedikit kepanikan. Susan, ambil kotak P3K dan balut dia. Lian memberi perintah, lalu memeriksa ruangan dan menemukan 2 peluru tertancap di dinding dan selongsong peluru jatuh ke tanah. Setelah Susan selesai membalut Peter, Lian melangkah maju dan bertanya, bisakah Anda ceritakan apa yang terjadi? Semua orang memandang Pete, semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Mengapa Jones menyakiti Pete, dan bagaimana Pete membunuh Jones? Peter pertama-tama melihat tubuh Jones, mengulurkan tangannya untuk menyeka keringatnya dan berkata, bisakah kamu membantuku dulu? Aku tidak merasa nyaman di sini. Beberapa orang membantu Peter ke aula, dan setiap orang menemukan tempat untuk duduk. Pete meminum air, menarik napas dan berkata, sebenarnya saya tidak tahu apa yang terjadi. Guru menyuruh saya pergi ke kamarnya. Setelah saya pergi ke sana, sebelum saya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dia tiba-tiba mengeluarkan pistol dan menembak ke arah saya. Karena panik, pertama-tama saya mencoba merebut pistol darinya, namun gagal dan tertembak olehnya. Jadi saya mengambil pisau buah di atas meja dan menusuk dadanya. Petik 2. Kaiba, jangan terlalu sedih. Kamu hanya membela diri. Aku tidak bisa menyalahkanmu. Mengapa Jones ingin membunuhmu? Ya Tuhan, apakah dia pembunuh, pengkhianat? Apakah ini perlu dikatakan? Dia memanggil kita ke sini hanya untuk membunuh kita satu persatu. Sayang sekali dia tidak menyangka dia akan dibunuh terlebih dahulu. Saya pikir kita harus mencari tahu dulu, mengapa Jones melakukan ini. Apakah ini perlu dikatakan? Itu pasti untuk era kegelapan. Aku mendengar sejak awal bahwa dia diam-diam menghubungi orang-orang dan ingin menjual era kegelapan. Aku sudah lama mengatakan bahwa hal itu harus diumumkan. Jika kamu mendengarkanku, tidak akan ada banyak hal. Para anggota uskup bertengkar satu sama lain. Pertama mereka curiga bahwa Jones adalah pengkhianat, dan kemudian mereka saling mengeluh. Lian dan Susan menjadi orang luar. Lian berdiri di samping dan mengamati secara diam-diam. Jika Jones adalah pengkhianatnya, akan lebih mudah baginya untuk menyatukan semua orang dan itu juga akan menjelaskan mengapa dia menembak Pete. Namun, ada banyak celah dalam kejadian tersebut, yang terbesar adalah mengapa Jones menembak Pete di kamarnya. Jika dia benar-benar pengkhianat, bukankah lebih baik melakukan pembunuhan di kamar Peter atau di tempat yang lebih pribadi? Satu-satunya penjelasan adalah Peter berbohong dan pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebelumnya Jones adalah tersangka terbesar, namun kini setelah Jones meninggal, Pete yang membunuhnya tentu saja menjadi tersangka terbesar. Masih kalimat yang sama. Ang Lee tidak peduli siapa pengkhianat uskup, yang sebenarnya dia pedulikan adalah siapa pemilik zaman kegelapan. Itu mungkin untuk semua orang di sini. Tujuan kedatangan kita ke sini adalah untuk menghakimi si pengkhianat. Sekarang pengkhianat sudah mati, menurutku kita tidak perlu tinggal di sini lagi, kan? Pembicaranya adalah seorang gadis dengan rambut pendek sepanjang telinga yang terlihat agak kutu buku. Seperti Pete, dia seperti mahasiswa yang baru lulus kuliah. Bab 1451. Seseorang menyarankan untuk pergi, dan yang lain langsung setuju. Bagi mereka, satu-satunya tujuan pertemuan ini adalah untuk mengadili si pengkhianat. Sekarang setelah Jones diidentifikasi sebagai pengkhianat dan telah meninggal, semua orang tidak perlu tinggal. Selain itu, setiap detik mereka tinggal di sini berarti lebih banyak bahaya, dan tidak ada yang mau tinggal. Kamu bahkan tidak bisa pergi. Lian tiba-tiba mengeluarkan senjatanya dan berteriak. Baginya, melakukan banyak hal hanya untuk mengembalikan zaman kegelapan. Zaman kegelapan ada di tangan salah satu uskup, kemungkinan besar adalah pengkhianat. Yang lain percaya bahwa Jones adalah pengkhianatnya, namun Ang Lee merasa curiga, terutama setelah Jones terbunuh di kamarnya. Bagaimanapun juga, Ang Lee belum mendapatkan Dark AG, jadi dia tidak bisa membiarkan anggota Bishop pergi begitu saja. Awalnya, Ang Lee hanya ingin menggunakan cara yang lembut untuk menyingkirkan si pengkhianat terlebih dahulu, dan kemudian mengambil kembali zaman kegelapan dari si pengkhianat. Sekarang semua orang berteriak-teriak untuk pergi, Lian hanya bisa menggunakan cara kekerasan untuk menjaga orang-orang tetap di sini terlebih dahulu. Itu konyol. Kamu bukan anggota uskup. Mengapa kami harus mendengarkanmu? Kata gadis berambut pendek dengan nada menghina. Apakah gadis ini bodoh karena membaca? Retakan. Ang Lee menarik pelatuknya, dan peluru melewati telinga gadis itu dan mengenai dinding, membuat gadis itu gemetar ketakutan. Sekarang kamu tahu kenapa kamu mendengarkanku, kan? Ang Lee bertanya. Gadis itu mengangguk ngeri, dan semua orang gemetar. Jangan melihat orang-orang di depan Anda yang semuanya mampu menghancurkan langit dan bumi secara online, namun kenyataannya mereka sedikit tidak berguna. Setidaknya jika mereka menggunakan cara-cara kekerasan, gabungan semuanya tidak akan menjadi lawan Ang Lee. Lian menodongkan pistol ke arah mereka, dan semua orang hanya bisa menurut. Oke, aku tidak ingin menyakitimu, tapi kamu harus mengembalikan zaman kegelapan kepadaku. Selama saya mengambil kembali zaman kegelapan, saya jamin tidak ada seorang pun di sini yang akan terluka dan semua orang bisa pergi dengan selamat. Lian berkata dengan suara rendah, berusaha terlihat seganas mungkin untuk membuat orang-orang ini takut. Semua orang saling memandang, seolah-olah mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Lian. Saya akan mengatakannya lagi, saya mengirimkan Dark AG kepada Anda, saya hanya ingin mendapatkan kembali apa yang semula menjadi milik saya. Selain itu,
Ini sangat penting bagi saya sehingga saya tidak akan ragu menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya kembali. Apakah kamu mengerti? Li An mengancam. Efek intimidasi cukup bagus. Tuan, saya pikir Anda pasti salah. Anda sendiri yang mengatakannya, Anda mengirimkan Dark Age, tetapi kenyataannya kebanyakan dari kita tidak berada di negara M dan belum pernah melihat yang sebenarnya. Ya, Tuan. Tidak banyak orang yang masih hidup di negara M saat itu. Kenapa kamu menatapku? Apa menurutmu benda itu ada di tanganku? Seseorang menatap curiga pada Peter, si kuda laut yang terluka, dan segera menarik bantahan dari pihak lain. Haiba, tidak ada seorang pun di negara M ini kecuali kamu. Jika segala sesuatunya tidak ada di tanganmu, tangan siapa itu? Seseorang bertanya. Tutup mulutmu yang bau. Sudah aku bilang sebelumnya, aku belum pernah melihat benda itu dan aku tidak tahu di mana itu. Benar. Jones, masalahnya pasti ada pada Jones. Peter berseru dengan ngeri. Ledakan. Ang Li meninju Pete dan berkata dengan ekspresi marah, brengsek, jika kamu ingin menyalahkan orang mati, maka kamu salah besar. Tidak, aku hanya mengungkapkan kecurigaanku. Pete berkata dengan sedih. Tahukah kamu mengapa Jones ingin membunuhku? Dia ingin membubarkan uskup, tapi saya dengan tegas menentangnya, jadi dia ingin membunuh saya. Pikirkan mengapa dia ingin membubarkan para uskup. Uskup didirikan olehnya. Bisa dikatakan itu adalah kerja keras seumur hidupnya. Jika dia tidak mendapatkan keuntungan yang besar, apakah dia akan membubarkan uskup? Jadi seseorang menawar harga tinggi untuk Dark Age, dan Jones sudah menjualnya. Seseorang berspekulasi. Li An berpikir dalam hati bahwa kemungkinan ini bukan tidak mungkin, tetapi dia tidak dapat menjelaskan hal lain. Mengapa menyewa seorang pembunuh untuk membunuh orang? Jika Anda hanya ingin membubarkan uskup, Anda hanya perlu mengumumkannya secara online, atau Anda dapat memilih untuk berhenti. Tidak perlu membunuh orang. 3 orang dibunuh satu demi satu, dan satu-satunya penjelasan adalah bahwa orang tersebut sedang membersihkan anggota uskup. Pak, dia kehilangan banyak darah. Saya rasa dia harus dikirim ke rumah sakit. Gadis berambut pendek itu menatap kaki Peter yang terluka dengan panik. Luka yang baru saja dibalut kembali mengeluarkan darah, dan wajah Peter terlihat sangat buruk. Kenapa aku tidak membawanya ke rumah sakit? Kata Susan. Ang Li curiga bahwa Pete adalah pengkhianat yang sebenarnya. Akan sangat berbahaya jika dia dan Susan dibiarkan sendirian, jadi dia berkata, sebaiknya aku mengantarnya ke sana. Kebetulan saya menggunakan kesempatan ini untuk menginterogasi Peter sendirian. Susan, Jerry akan tinggal dan membantumu. Jika ada yang ingin pergi atau melakukan sesuatu yang mengancammu, jangan ragu untuk menembaknya. Ang Li sengaja berkhotbah dengan suara keras agar setiap anggota keuskupan dapat mendengarnya. Mengerti, kata Susan sambil memegang pistolnya. Ang Li menjelaskan beberapa patah kata lagi kepada Jerry, dan kemudian mengantar Pete ke rumah sakit sambil berkhotbah di sepanjang jalan. Pete, kita sendirian sekarang. Kuharap kamu bisa memberitahuku dengan jujur mengapa kamu membunuh Jones. Tuan, saya tidak mengerti maksud Anda. Bukannya aku ingin membunuh Jones, tapi dia ingin membunuhku, dan aku tidak sengaja membunuhnya untuk membela diri. Tidak, jangan. Ang Li mengemudi dengan satu tangan, dan tiba-tiba mengeluarkan pedang dengan tangan lainnya dan menaruhnya di leher Pete. Cukup. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Jika kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, berhentilah bicara. Kamu bilang bahwa uskup adalah pekerjaan seumur hidup Jones, bukan milikmu. Aku yakin kamu lebih peduli daripada dia. Uskup, dia ingin membubarkan uskup, itu sebabnya kamu membunuhnya, kan? Peter gemetar. Kata-kata Ang Li menyentuh hatinya dan mengungkap rahasianya, tapi dia segera tenang. Tuan, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda mengira saya pengkhianat, saya menyewa pembunuh untuk membunuh 2 uskup lainnya, dan zaman kegelapan ada di tangan saya, bukan? Bukan. Li An bertanya. Tuan, bagaimana saya tahu setiap rencana tindakan Anda? Peter bertanya sambil tersenyum sinis. Apa maksudnya? Li An mengerutkan kening, dan pengingat Peter tiba-tiba membuatnya memikirkan apa yang telah dia lewatkan. Terkadang orang mudah salah paham dan membuat hal sederhana menjadi terlalu rumit. Peter tersenyum dan melanjutkan. Kamu punya banyak kecurigaan, pernahkah kamu mencurigai pacarmu dan tidak pernah menyelidikinya? Susan. Alis Li An menegang lagi, dan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dia pahami sepertinya terhubung dalam sekejap. Bab 1452. Berdengung. Ponsel Li An bergetar. Jawab teleponnya, pasti pacar kecilmu yang menelepon. Pete berkata sinis dari samping. Kamu benar-benar banyak bicara. Saat Li An mengatakan ini, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubit kaki Pete yang terluka. Ah! Pete menjerit kesakitan. Diam. Li An mengomel ringan, matanya tertuju pada ponsel yang masih bergetar, dan dia menekan tombol panggil setelah ragu-ragu sejenak. Papa. Terdengar suara tembakan di telepon, diikuti tangisan gugup Susan. Kita sedang diserang. Ah! Susan. Li An menelepon 2 kali dengan tergesa-gesa, tetapi tidak mendengar jawaban Susan lagi. Teleponnya sepertinya jatuh ke tanah. Suara tembakan terus terdengar, dan tak lama kemudian terjadi ledakan, lalu terdengar nada sibuk di telepon. Mencicit.
Lian menginjak rem untuk menghentikan mobil dan berbalik menatap Peter. Mengapa kamu menatapku? Petrus bertanya dengan gugup. Ledakan. Ang Lee membuat Pete pingsan dengan satu pukulan, lalu memutar mobilnya dan melaju menuju percetakan Jones dengan kecepatan penuh. Untungnya, Lian tidak pergi jauh. Dia tiba di pabrik percetakan dalam 2 atau 3 menit, tapi dia tidak bisa masuk. Api menjalar, dan seluruh pabrik percetakan dilalap api sehingga mustahil untuk masuk. Siapa itu? Ekspresi Lian menegang. Ada sirene di kejauhan. Sepertinya seseorang telah memanggil polisi. Polisi akan segera datang. Peter terbangun dan mendapati dirinya dikurung di sebuah ruangan kecil, gelap dan lembab, dengan tangan dan kaki diikat dengan tali. Luka di kakinya telah diobati dan tidak ada lagi darah yang keluar. Mencicit. Pintu dibuka, dan Lian berjalan mendekat dengan ekspresi muram di wajahnya, memegang pisau di tangannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Peter bertanya dengan gugup, namun dia sudah terdorong ke tanah. Kemudian dia merasakan rasa dingin di tangannya, dan kemudian tali di tangannya terputus. Mari kita lihat. Ang Lee melemparkan tas arsip ke Peter. Peter membuka tas dan menemukan setumpuk foto di dalamnya. Foto api yang melahap dan membakar setiap tubuh hingga tampak seperti minuman bersoda. Peter merasa sedikit mual. Dia sudah mengenali tempat pengambilan foto itu dan milik siapa mayat itu, tapi dia tetap bertanya, apa? Apa yang terjadi? Apakah kamu tidak tahu? Peter menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi panik, ya Tuhan, menurutmu aku tidak melakukan ini, kan? Jangan lupa, aku bersamamu saat itu terjadi. Lagi pula, aku tidak punya kemampuan sama sekali. Lakukan hal seperti ini. Anda hanya perlu mempekerjakan seseorang untuk melakukannya. Ang Lee berkata dengan muram sambil mengulurkan tangan untuk mengambil foto mayat hangus dari tangan Pete, lalu melemparkannya satu persatu ke wajah Pete dan berkhotbah. Dilihat dari jumlah mayatnya, semua orang termasuk Susan tewas terbakar, dan terlihat jelas ada lubang peluru di tubuh mereka. Mereka tertembak peluru sebelum dibakar. Satu-satunya yang masih hidup adalah kamu dan aku. Karena bukan aku yang melakukan ini, itu pasti kamu. Ini tidak adil. Pete tampak seperti hendak menangis tanpa air mata. Saudaraku, coba pikirkan, apa manfaatnya bagiku? Jika aku benar-benar memiliki kemampuan ini, mengapa aku tidak mencari seseorang untuk membunuhmu secara langsung daripada menderita di sini? Karena orang-orangmu tidak tahu kalau aku membawamu pergi. Adapun alasan pembunuhan, menurut saya alasan pengkhianatan sudah cukup. Ang Lee berkhotbah. Ya Tuhan, kamu masih menganggapku pengkhianat. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, bukan aku, Jones yang melakukannya. Peter berteriak penuh semangat, dan tiba-tiba berkata sedikit bersemangat. Saya tahu siapa yang melakukan ini. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Apakah kamu benar-benar tidak pernah meragukan pacarmu sama sekali? Lian sedikit mengernyit, terlihat sedikit tidak senang. Seolah-olah memegang sedotan penyelamat, Peter terus berkhotbah. Saya rasa Anda harus tahu tujuan didirikannya kantor keuskupan. Terus terang, itu untuk membalaskan dendam putra Jones dan berhasil mengungkap kejahatan dokter tersebut. Ngomong-ngomong, tahukah kamu kalau Susan adalah seorang yatim piatu? Alis Lian kembali menegang. Susan adalah seorang yatim piatu yang besar di negara M. Dia mengetahui hal ini, tapi bagaimana Peter bisa mengetahuinya? Keluarga menyelidiki Susan. Peter tersenyum gembira dan berkata, kalau begitu, kamu pasti tidak tahu siapa yang mengadopsi Susan. Ya, dokter yang membunuh putra Jones mengadopsi Susan. Sayangnya, dokter tersebut bunuh diri dengan melompat dari gedung setelah terpapar, dan Susan akhirnya hidup di jalanan lagi. Dia selalu menyimpan dendam terhadap kejadian ini, dan dia hanya ingin bergabung dengan uskup untuk membalas dendam. Semua orang dibunuh olehnya, semuanya. Yah. Ang Lee tidak menunggu sampai Peter selesai berbicara, meninju dagunya, dan berkata dengan suara rendah. Sepertinya kamu melupakan sesuatu. Susan sudah mati dan pengkhianatnya masih hidup. Profesor dan anggota uskup lainnya ditangkap. Bagaimana musuh mengetahui rencana tindakan semua orang? Susan, semuanya terhubung. Tapi sekarang semua itu sudah tidak penting lagi. Yang penting semua anggota Bishop sudah mati kecuali Peter, dan keberadaan zaman kegelapan masih belum diketahui. Yah, aku sebenarnya bukan pengkhianat. Apa yang harus aku katakan agar kamu bisa mengerti? Pete menerima pukulan yang membuat ucapannya tidak jelas. Ang Lee mengulurkan tangannya untuk menarik Peter dan berkata dengan suara yang dalam, oke, aku tidak peduli apakah kamu pengkhianat atau bukan. Sekarang kamu harus memberitahuku di mana zaman kegelapan berada, atau aku akan membunuhmu. Peter bergidik dan melanjutkan, harap tenang. Zaman kegelapan harus berada di tangan para pengkhianat, dan pengkhianat. Benar. Semua mayat terbakar dan tidak ada cara untuk mengidentifikasi mereka. Maksud saya, Anda adalah orang yang cerdas dan Anda seharusnya menyadari bahwa ini hanyalah rencana pelarian si pengkhianat. Dia membuat semua orang mengira dia sudah mati, tapi nyatanya dia masih hidup, dan zaman kegelapan ada di tangannya. Bukan karena Lian tidak memikirkan hal ini, tapi semua jenazah ada di tangan polisi, dan akan sangat lama menunggu laporan otopsi keluar. Tidak banyak waktu yang terbuang, kita harus mencari cara lain. Jika saya mengingatnya dengan benar, Anda bertanggung jawab atas keamanan sistem Bishop, jadi Anda harus tahu siapa yang pertama kali menghubungi saya, bukan? Ang Lee bertanya.
Joan Jones. Maksud saya, memang Jones yang menghubungi Anda pada awalnya, dan saya juga tahu bahwa Anda mengirimkan Dark Age kepada kami, tapi saya tidak yakin siapa yang dikirim Jones untuk bertanggung jawab nanti. Kata Pete dengan gugup. Ang Lee mendorong Peter ke dinding dan berkata dengan marah, MD, Jones sudah mati. Dia sendiri yang dibunuh olehmu. Apakah kamu ingin menggunakan ini untuk berurusan denganku? Aku tidak bermaksud begitu. Pengkhianat yang sebenarnya pasti masih hidup, dan kita hanya perlu menemukannya untuk menemukan abad ke-8. Percayalah, Anda pasti akan mendapatkan barang Anda kembali. Kata Pete dengan susah payah. Bersambung.